T53 Jawaban Lamaran Ray. Dina masih terdiam sambil memikirkan jawaban apa yang akan ia berikan kepada asisten Ray. Lamunan Dina memudar saat mendengar teriakan dari yang lainnya. "Terima, terima," seru para undangan. Dina menoleh ke arah kedua temannya yang menatapnya dan kedua temannya bersamaan menganggukkan kepalanya. Dengan perlahan Dina membuang nafasnya dan setelah itu Dina mulai membuka mulutnya untuk memberi jawaban kepada asisten Ray. "Sebelumnya aku minta maaf jika jawabanku nantinya membuat kamu kecewa," ucap Dina sambil menatap Ray yang juga menatapnya. "Sebenarnya aku juga mempunyai perasaan yang sama kepada kamu, tapi kalau soal lamaranmu jujur aku belum bisa menjawabnya sekarang," lanjut Dina. "Aku tahu kamu pasti menyesal dengan jawaban dariku, tetapi ini semua terlalu cepat untukku dan lagi aku juga harus memberitahu keluargaku dulu soal lamaranmu ini." Dina merasa sangat tidak enak hati kepada Ray. "Kamu jangan khawatir soal itu," ucap Ray sambil tersenyum. Dina mengeritkan keningnya menatap Ray tersenyum kepadanya. "Maksud kamu?" tanya Dina yang tidak mengerti maksud dari Ray. "Orang tua kamu sudah tahu soal ini semua dan sebelum pesta ini ada aku sudah meminta izin kepada mereka," tunjuk Ray ke arah belakang Dina. Spontan Dina memutar badannya untuk mengikuti jari telunjuk Ray dan betapa kagetnya Dina saat melihat kedua orang tuanya bersama keluarga besarnya berdiri di samping para undangan. "Papah Mamah," ucap Dina. Dina berjalan ke arah kedua orang tuanya dan sesampainya di depan kedua orang tuanya, Dina langsung memeluk mereka berdua dengan perasaan senang. "Kapan kalian kembali?" tanya Dina setelah melepaskan pelukannya. "Tadi pagi kita sudah di sini Dina," jawab Papah Dina. "Iya nak, kita kesini karena nak Ray yang menghubungi kami," timpal Mamah Dina. "Jadi kalian pulang bukan karena merindukanku?" Dina cemberut. "SSSTTT, sekarang bukan saatnya merajuk," ucap Papah Dina. "Iya nak, sekarang kamu harus jawab ungkapan isi hati nak Ray dan juga lamarannya kamu terima atau tidak," ucap Mamah Dina. "Menurut Papah dan Mamah gimana?" Dina bertanya kepada kedua orang tuanya. "Papah dan Mamah menyetujui semua keputusanmu," jawab Mamah Dina. "Iya benar apa yang dikatakan oleh Mamah kamu," jawab Papah Dina. "Ikuti kata hatimu. Misalnya kamu menerimanya, kalian bisa mulai mengenal satu sama lain dahulu," lanjut Papah Dina. "Anggap saja kalian berdua sedang mengenal satu sama lain, supaya kedepannya hubungan kalian berdua jauh lebih baik." Dina hanya menganggukkan kepalanya sambil menatap Papah dan juga Mamahnya dengan cara bergantian. Kemudian Dina berjalan kembali naik ke atas panggung untuk memberikan jawaban kepada Ray yang sudah menunggunya berdiri di atas panggung. "Ray, maksudku asisten Ray," ucap Dina sambil menatap Ray. "Aku sudah mempunyai jawabannya," lanjut Dina dan diangguki oleh Ray yang juga menatapnya dengan tatapan yang teduh. "Dengan sepenuh hati aku menerima perasaanmu kepadaku dan juga aku menerima lamaran kamu," jawab Dina dengan mantap. "Kamu yakin dengan jawaban kamu?" tanya Ray. "Iya aku sudah yakin." Kemudian Ray mengeluarkan sebuah kotak kecil yang ia ambil dari saku dalam jasnya dan Ray membuka kotak kecil yang berisi sepasang cincin. Ray mengambil satu cincin lalu dipakaikan pada jari manis milik Dina dan setelah itu Dina juga memakaikan cincin satunya lagi ke jari manis milik Ray. Semua tamu undangan bertepuk tangan dengan perasaan yang terharu dan juga senang. Begitu juga dengan kedua teman Dina dan juga dengan keluarga besar Dina, termasuk kedua orang tua Dina. Setelah selesai di atas panggung, pesta ulang tahun pun segera dimulai dengan sederhana dan Dina sangat bahagia sekali di hari ulang tahunnya kali ini. Selesai acara pesta ulang tahun, Ara dan kedua temannya memutuskan untuk bermalam di hotel tersebut. Ara tidur sekamar dengan kedua temannya dan sedangkan Dion harus tidur sendirian di dalam kamar hotel, begitu juga dengan Ray. Di dalam kamar Ara bersama kedua temannya sedang asyik ngobrol dan tawa mereka pecah saat obrolan mereka ada yang lucu. "Oh iya aku hampir lupa tanya ke kamu Tin," ucap Dina sambil menepuk keningnya. "Tanya apa Din?" ucap Tina sambil menoleh ke Dina. "Kamu di sini berapa lama?" tanya Dina. "Mungkin semingguan." "Kenapa?" Petik 2. "Ya gak apa-apa." Petik 2. "Kenapa Kak Brian gak ikut kamu ke sini juga?" Dina bertanya lagi. "Dia lagi banyak kerjaan di sana, karena rencana kita mau bangun rumah ya jadi dia harus rajin bekerja," jawab Tina. "Gimana sih rasanya menikah?" tanya Dina pada kedua temannya.
Ara dan Tina saling pandang satu sama lain saat mendengar pertanyaan dari Dina. Kenapa kalian malah tatap-tatapan gitu sih? Gerutu Dina. Ya terus gimana? Ara balik bertanya. Ya jawab dong. Seru Dina. Hufet, yakin mau dengar jawabannya? Ara menatap Dina. Iya, jawab Dina. Kamu tahu sendiri bagaimana aku bisa nikah dan awal nikah sangat tidak nyaman sekali. Jawab Ara. Begitu juga denganku. Timpal Tina. Tapi beriringnya waktu sampai saat ini nikah itu ternyata enak, ucap Ara sambil tersenyum. Iya enak sekali. Timpal Tina yang juga tersenyum sambil memandang langit-langit kamar. Dina menaikkan sebelah alisnya memandang bergantian ke arah kedua temannya yang sedang tersenyum sendiri. Duh, jadi kangen sama suami, ucap Tina dengan gemas. Aku juga jadi kangen sama Kak Dion, timpal Ara. Idih, kalian tuh ngeselin deh. Gerutu Dina sambil melempar bantal ke arah kedua temannya. Bewe ya hahaha. Tawa kedua temannya pecah. Dina yang tersadar jika dia sedang dikerjain oleh kedua temannya langsung memasang muka cemberut. Gitu aja cemberut, ledek Ara. Cantiknya ilang lo, ledek Tina. Masak baru dilamar sudah cemberut gitu, lanjut Tina sambil kencubiti pipi Dina. Seharusnya kan senang ya, ucap Ara. Ih, kalian tuh ngeselin deh. Ucap Dina sambil berbaring di atas ranjang yang berukuran big size. Ya maaf Din, kita kan cuma bercanda, ucap Ara. Iya Din, lagian kita sekarang jarang sekali bertemu karena aku tinggal di negara lain, ucap Tina. Dina terduduk dari berbaringnya dan Dina langsung memeluk kedua temannya dengan rasa kasih sayang. Kedua temannya tersenyum dan membalas pelukan Dina. Meskipun kita jarang bertemu, semoga pertemanan kita tetap harmonis, ucap Ara dan diangguki oleh kedua temannya. Mereka bertiga berpelukan lagi dengan singkat dan setelah itu mereka bertiga berbaring di atas ranjang. Kemudian Tina bercerita tentang kehidupannya di negara lain dan Tina juga di sana hidup berhemat karena kebutuhan hidup di sana sangat mahal. Setelah Tina puas bercerita tentang hidupnya di negara lain, kini giliran Ara yang menceritakan kehidupan rumah tangganya sekarang dan Ara senang karena rasa ngidamnya perlahan mulai menghilang. Seharusnya setelah Ara selesai bercerita giliran Dina yang bercerita, tetapi Dina lebih dulu tidur jadi cerita ditutup dan mereka berdua memutuskan untuk ikut Dina yang lebih dulu tidur. Pukul 1 malam Ara terbangun dari tidurnya, karena tiba-tiba perutnya merasa lapar. Ara mengambil ponselnya yang berada di atas meja samping ranjang, dan kemudian Ara segera menghubungi suaminya. Beberapa kali Ara menghubungi Dion tetapi tidak dijawab oleh Dion dan Ara yang merasa kesal memutuskan untuk keluar dari kamar hotel. Ara membuka pintu kamar hotel dan kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri untuk melihat situasi di sana. Krucuk-krucuk, aduh, kamu lapar ya sayang, kita cari makan sendiri ya. Ucap Ara pada janinnya dan mengusap dengan lembut perutnya yang masih rata. Ara berjalan menyusuri lorong hotel hingga sampai di ruang depan dan beruntungnya restoran yang berada di dalam hotel tersebut buka 24 jam. Ara tersenyum lebar sambil berjalan menuju ke restoran tersebut dan sesampainya di sana Ara mencari tempat duduk yang menurutnya strategis. Tak lama Ara duduk, pelayan restoran menghampirinya untuk memberikan buku menu kepada Ara. Dengan cepat Ara menunjuk makanan dan minuman yang ingin ia nikmati malam ini. Saya permisi dulu Nona, ucap pelayan dengan sopan. Baik, ucap singkat Ara. Sambil menunggu pesanannya diantar, Ara melihat di sekeliling restoran yang masih ramai pengunjungnya meskipun hari sudah larut malam. Asteris. Sedangkan Dion malam ini masih bekerja dengan layar laptopnya tak menyadari adanya panggilan masuk dari ponselnya. Karena Dion mengaktifkan mode silent pada ponselnya, supaya ia bisa fokus bekerja di depan layar laptopnya. Dirasa pekerjaannya sudah selesai Dion menutup laptopnya dan meletakkannya di atas meja samping ranjang. Dion mengambil ponselnya yang tergeletak tepat di sampingnya dan saat Dion melihat pukul berapa di ponselnya, Dion membulatkan matanya saat ada notifikasi panggilan masuk beberapa kali dari istrinya. Apa ada sesuatu yang terjadi padanya? Ucap Dion sambil menghubungi Ara. Beberapa kali Dion menghubungi istrinya tetapi tidak dijawab dan pada panggilan terakhir dijawab juga panggilannya. Dion, sayang, ada apa kamu menghubungiku? Apa terjadi sesuatu padamu? Kamu kenapa sayang? Ara, tuan muda, ini saya Dina. Dion, kok kamu yang menjawab? Di mana Ara? Ara, mungkin dia ada di kamar mandi tuan muda.
Dion, coba kau lihat dulu apa dia benar ada di kamar mandi. Ara, sebentar saya cek dulu Tuan Muda. Tak berapa lama kemudian. Ara, di dalam kamar mandi kosong tidak ada Ara Tuan Muda. Dion, lalu di mana dia? Tutut, asteris. Dion segera mematikan panggilan teleponnya dan dengan segera Dion berjalan dengan cepat keluar dari kamar untuk mencari Ara. Dion berjalan dengan cepat menuju ke resepsionis untuk menanyakan apakah mereka melihat istrinya keluar dari hotel. Apa kalian melihat Nona Muda? Tanya Dion. Kami tidak melihatnya Tuan Muda, jawab salah satu resepsionis. Coba cek CCTV, perintah Dion. Maaf, Tuan Muda sedang mencari Nona Muda ya. Tanya salah satu pegawai hotel yang baru saja datang. Apa kau melihatnya? Dion balik bertanya. Tadi saya melihat Nona Muda masuk ke dalam restoran sana Tuan Muda, jawabnya dengan sopan. Dion bergegas berjalan dengan cepat menuju ke restoran yang berada di dalam hotel tersebut. Sesampainya di depan restoran Dion menggelengkan kepalanya sambil tersenyum melihat istrinya yang sedang lahap menikmati makanan dan Dion menghampirinya. Sayang, ucap Dion setelah duduk di depan Ara. Ara hanya berdeham karena mulutnya masih penuh dengan makanan. Maaf ya tadi ponselku aku silen karena aku lagi kerja sayang, ucap Dion dengan lembut dan Ara hanya menganggukkan kepalanya. Lagi-lagi Dion menggelengkan kepalanya melihat istrinya yang begitu lahap menikmati makanan dan Dion baru menyadari jika rasa mual istrinya saat berada di dekatnya sudah hilang. Kok Kak Dion tahu aku ada di sini? Tanya Ara yang baru saja selesai makan. Tadi aku menelponmu dan Dina yang mengangkatnya, lalu Dina bilang kalau kamu tidak ada di dalam kamar, jawab Dion. Ya aku keluar mencarimu dan tadi ada pegawai hotel yang memberitahuku kalau kamu di sini, lanjutnya. Kok mereka mengenali siapa aku? Tunjuk Ara pada dirinya. Kamu lupa hotel ini milik siapa sayang? Dion menatap Ara. Ya. Ara memutar bola matanya. Sekarang gimana sayang? Sudah kenyang? Tanya Dion. Sudah. Sekarang aku ingin tidur, ucap Ara. Tidur denganku ya. Petik 2. Terus teman-temanku gimana? Petik 2. Mereka pasti ngerti kok sayang. Dion berdiri dan mengajak istrinya untuk kembali ke kamarnya. Saat berjalan Dion mengusap dengan lembut perut Ara yang masih rata dan dalam hati Dion berdoa supaya kelak anaknya menjadi kebanggaan keluarganya. Asteris. Keesokan paginya di perusahaan dihebohkan dengan pesta ulang tahun Dina. Sebenarnya bukan ulang tahunnya yang membuat semua pegawai heboh, melainkan yang mereka hebohkan adalah asisten Ray yang mengungkapkan isi hatinya dan sekaligus melamar Dina. Hal tersebut terdengar di telinga Dina, tetapi Dina mengabaikannya karena Dina lebih memilih fokus untuk magang di perusahaan Dion untuk mencari nilai. Sejak pagi tadi hingga saat ini Dina merasa kesal dengan Ray, bagaimana tidak kesal. Saat tadi pagi di hotel Ray terlihat sangat santai dan sepertinya dia lupa dengan kejadian semalam. Di perusahaan Dina belum bertemu dengan Ray dan bahkan Ray tidak mengabarinya melalui telepon ataupun pesan. Kayaknya tuh orang bener-bener lupa, ucap Dina dalam hati. Seharusnya kalau sudah diterima lamarannya kan dia ngasih ngabar gitu. Nah ini malah belum nongol. Petik 1. Dina menggelengkan kepalanya lalu melanjutkan kembali pekerjaannya dan pagi ini Dina sedikit kewalahan dengan pekerjaannya. Biasanya ia bekerja sama dengan Ara, tetapi sekarang Dina harus mandiri karena pegawai yang lainnya sudah disibukkan dengan tugas mereka masing-masing. Jam makan siang telah tiba dan Dina masih mengetikkan sesuatu pada laptopnya. Dina, panggil salah satu pegawai yang ada di dalam ruangan desain. Iya Kak, Dina menoleh ke sumber suara. Ini sudah waktunya makan siang loh. Ayuk makan siang dulu, ucapnya. Oh iya Kak, iya Din, gabung sama kita aja yuk, ucap yang lainnya. Makasih Kak, tapi aku harus nyelesain ini dulu deh, jawab Dina yang merasa tidak enak hati. Nantikan bisa dilanjut lagi. Nanggung Kak tinggal dikit soalnya, ucap Dina. Kalau gitu kita duluan ya Din. Petik 2. Iya Kak. Setelah itu pegawai tersebut keluar dari ruangan desain dan sekarang hanya tinggal Dina saja yang berada di ruang desain. Dina melanjutkan mengetiknya yang tinggal sedikit dan sesekali Dina melirik jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya. Akhirnya selesai juga, ucap Dina sambil meregangkan otot kedua tangannya ke atas.